Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan a'malih wa masdar al-ahkami asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa insyaallah fi hadzal masa sanastamir darsana wa qad wasalna 'inda qaulil musannif wa kaman wa kam fi luzumi sukun wa huwa aslul bina. ما زلنا نتكلم عن المبني وقد مضى علينا المبني على الفتح والمبني على الضم والمبني على الكسر، والآن سندخل في المبني الأخير ألا وهو المبني على السكون وهو المبني الأصل. Ya. Silakan buka halaman 17 di dalam kitabnya. Sekarang kita akan membahas tentang al-mabni ala sukun. Kita sudah berlalu tentang apa itu mabni fathah, apa itu mabni sukun, apa itu mabni kasrah. Dan kita sekarang masuk kepada mabni sukun, dan ini adalah mabni yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauluhu, perkataan musannif yaitu Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa kaman, dan seperti man, wa kam dan kam, fi luzumi sukun, di dalam tetapnya sukun. Wa huwa, dan sukun itu aslul bina'i, adalah hukum asal mabni. Qala Asy'ari rahimahullah, hadza nau'u arabi, ini adalah jenis keempat minal asma'i al-mabniyati, dari isim-isim yang mabni. Wa huwa, yaitu ma yubna, apa-apa yang dimabnikan ala sukuni, di atas sukun. Ya. Wa sukun, dan definisi sukun itu qat'ul harakat, memotong harakah, anil harfi, dari huruf. Karena sukun itu kan Muhammad, berarti dia memotong harokat dari huruf ya. Muhammad, dia mati udah. Muhammad, Zaid, mati. Jadi dia memotong harokat dari huruf. Faman, maka isiman, ismun adalah isim, mabniun yang dibaca mabni, ala sukun, di atas sukun. Sawaun, sama saja. Akanat, apakah mannya itu syartiyatan, adalah isim syarat. Nahu, semisal man yatasaddaq, barang siapa yang bersedekah, yusab, dia akan diberikan pahala. Man di sini dia isim syarat, mabni sukun. Amma usulatan, atau sebagai isim mausul. Nahu, contoh, hadara man qama biwajibihi, ay hadara alladzi qama biwajibihi. Man di sini sebagai isim mausul, mabni ala sukun juga. Am istifhamiyatan, atau mannya sebagai isim istifham. Nahu, contoh, man indak, sama, mannya juga di sini adalah mabni atas sukun. Fahiyya, maka man, mulazimatun, senantiasa, li sukun, itu sukun. Ya, kalau kita i'rabkan man yatasaddaq yuthab, maka man yang pertama isim syarat, mabni ala sukun, fi mahalli raf'in, mubtada. Kalau yang kedua, hadara man qama biwajibih, man ismu mausulin, mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in, fa'il dari hadara. Kalau yang ketiga, man indak, maka man ismu istifhamin, mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in, mubtada. Ya. Wa qauluhu, dan perkataan musannif Ibnu Hisham rahimahullah, wa kam, dan contoh mabni sukun itu adalah kam. Yaitu sawaun, sama saja. Akanat, apakah kamnya itu istifhamiyatan, istifham, bimakna, bermakna ayyi adadin. Ya. Ayyi adadin, berapa. Jadi kalau kamnya bermakna istifham, sama dengan pertanyaan ayyu adadin, berapa. Nahu, contoh, kam kitaban indak, berapa kitaban, buku, indak, yang kau miliki.
Am atau khabariyatan, kam yang itu berfungsi sebagai kam khabariyah, bermakna adadin katsir, jumlah yang banyak. Jadi kalau kam khabariyah itu sama kayak ruba, untuk mengungkapkan sesuatu yang betapa banyak. Nah gitu. Nahu contoh, kam baisin mata ju'an. Betapa bais orang lemah, orang yang tidak punya kekuatan, mata meninggal ju'an dalam keadaan lapar. Nah di sini tidak bertanya, tapi menunjukkan betapa banyak ya, adadun katsir, sesuatu yang mubham, tidak jelas. Nah, fahiyya maka kam itu ismun mabniun adalah isim yang dibaca mabni ala sukun di atas sukun fi mahalli raf'in di tempatnya rafa mubtadaun sebagai mubtada ya fi al-mithalain dalam dua contoh di atas. Nanti penjelasan kam istifhamiyah dan khobariyah lebih panjangnya akan dibahas dalam bab tamyiz yaitu halaman 236. Halaman di situ kita akan membahas tentang kam ketika membahas tentang tamyiz. Tapi ala kulli hal kam yang pertama adalah mubtada, kam kedua juga mubtada. Karena kam itu ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Kitaban mansubun atau tamyiz mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Indaka dzaraf madruf khobar dari kam. Kalau yang kedua kam baisin mata ju'an, kamnya ismu kamnya itu adalah isim dia, mubtada. Ya, nama isim dia isim aja, ismun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baisin itu majrur bimin muqaddarah. Dia jar karena ada min yang dibuang. Karena kalau setiap kam khobariyah tamyiznya itu harus majrur dengan huruf min, baik minnya ada ya atau muqaddarah. Nah di sini baisin tuh dia majrurnya karena ada min yang dibuang ya. Jadi kam min baisin, baisinnya dia majrur lafdhan mansubun mahallan, dia majrur secara lafaz tapi secara mahal nasab karena dia tamyiz ya. Mata ju'an itu khobar dari kam. Baik. Wa qauluhu dan perkataan musannif Ibnu Hisham rahimahullah wa huwa dan mabni sukun itu aslul bina adalah asal mabni. Yaitu inna aslal bina'i, bahwa hukum asal mabni an yakuna bisukun itu ada dengan sukun. Kalau sukun itu kan al-adam, ketiadaan. Nah, ketiadaan itu adalah al-asal. Ya, hukum asal dari yang ada. Sukun kan ketiadaan, tiada suara. Zaid. Nah, maka dia al-aslu. Jadi al-aslu lil mabni as-sukun. Hukum asal mabni itu sukun. Li'annahu karena sukun akhaffu, lebih ringan minal harokat dari harokat. Kalau harokat kan zaidun, zaidan, zaidin. Kalau sukun zaid, sukun. Ya, enak, lebih ringan. Walidha oleh karenanya dakhala masuk fil ismi dalam isim, wal fi'li dan fi'il, wal harfi dan huruf. Misal kam itu yang isim, uktub fi'il, min itu huruf. Semuanya mabni atas sukun. Baik, semestinya ada yang tanyain dulu. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Selesai kita tentang masalah mabni. Kalau tidak ada kita lanjut ke pembahasan berikutnya al-fi'il. Tidak ada? Baik, lanjut kalau tidak ada. Al-fi'lu aksamuhu fi'il pembagiannya, alamatuhu alamatnya, i'rabuhu dan i'rabnya. Qauluhu. Perkataan Ibnu Hisham. Wa ammal fi'lu adapun fi'il fa satu aksamun, maka itu ada 3 bagian. Madin, satu fi'il madhi, wa yu'rafu dan diketahui itu si fi'il madhi bita'i ta'nits dengan ta'u ta'nis as-sakinati yang sukun. Qala Syarih rahimahullah, lama ketika anha selesai siapa musannif Ibnu Hisham al haditha pembicaraan anil ismi dari isim, wa bayyana dan menjelaskan al mu'raba yang mu'rab minhu dari isim, wal mabniya dan mabni, syara'a memulai siapa musannif Ibnu Hisham fil kalami dalam pembicaraan alal fi'li atas fi'il. Fadzakara beliau menyebutkan annahu bahwasanya fi'il salah satu aksamin itu ada 3 bagian. Madin fi'il madhi, wa mudhari'un fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amr. Ya. Tip, sebentar tadi.
Baik. Wa qauluhu dan perkataan musannif madin itu madi badalu min salasatin. Badal dari kata badalun adalah badal min salasatin dari kata salasah ya. Badal ba'd min kul ya. Makanya dia mudhari marfu karena dia salah satu dia badal dari salah satu yang marfu. Marfu'un itu dibaca rafa bi dhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang ditakdirkan alal ya'i al mahdzufah atas ya yang dibuang iltiqai as-sakinain karena bertemunya dua sukun. Mana amin zuhuriha tercegah dari munculnya itu si dhammah as-siqalu karena berat. Jadi kalau ada isim nakis ya isim mankus. Isim mankus itu adalah setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Kayak al-qadhi, ad-da'i, ar-rami, dan seterusnya, sejenisnya. Ketika dia tidak ada alif lam, maka wajib ya-nya dibuang. Kenapa? Bertemu dua sukun. Sukun pertama itu adalah tanwin, sukun kedua itu adalah ya. Jadi kan gini ditulis bisa nggak ya? Ini asalnya kan gini. Atau asalnya dia qadiyun. Qadiyun. Karena orang Arab berat ngomong mengharakatkan ya itu berat, qadiyun, maka ya-nya disukunkan. Ya-nya disukunkan. Jadi qadin. Karena dia nggak ada alif lam, maka tanwin. Qadin. Nah, tanwin itu kan nun sukun. Udah kita pernah bahas kan, nun sukun. Berarti di sini nun sukun ketemu ya sukun, bertemu dua sukun kan iltiqau sakinain. Maka ya-nya dibuang. Jadilah qadin. Ya, qadin. Jadi qadin di sini bukan majrur ya, tapi dia adalah marfu'. Paham dong? Ya. Jadi qadin itu badal ya. Jadi dia nggak keluar harokatnya karena sikol berat. Asalnya qadiyun, kemudian karena berat disukunkan ya-nya, ketika ya-nya disukunkan bertemu dengan nun sukun yang tanwin, bertemu dua sukun, ya-nya dibuang. Jadilah qadin. Ya. Wal fi'lul madhi dan fi'il madhi kalimatun adalah kata tadullu yang menunjukkan ala hadatsin atas suatu peristiwa wa zamanin dan waktu in qadha yang telah berakhir. Au fi hukmi ma in qadha atau di dalam hukum yang in qadha telah berakhir. Litayakkunihi karena keyakinannya terjadi. Ya. Jadi ada dua makna fil madhi itu. Satu memang menunjukkan waktu yang sudah peristiwa yang sudah terjadi selesai. Atau yang kedua dia terjadi pada sesuatu yang secara hukum itu sudah berakhir walaupun belum terjadi. Kenapa? Karena adanya keyakinan sesuatu itu pasti terjadi. Fal awal yang pertama nahu contoh safara ad-daifu. Tamu itu telah pergi. Berarti dia sudah memang betul-betul pergi, menunjukkan peristiwa telah perginya seorang tamu sudah berakhir. Fasafara maka kata safara kalimatun adalah kata tadullu yang menunjukkan ala hadatsin atas suatu peristiwa. Wahwa as-safar yaitu perjalanan ya. Wazamanun dan juga wazamanin dan menunjukkan waktu in qadha yang telah berakhir. Qabla nutki sebelum kita mengucapkan bihadhil kalimah dengan kata ini. Lihat di catatan kakinya. Al-azminatu dan waktu itu salah satu ada tiga. Al-hal sekarang. Wahwa dan al-hal itu az-zaman adalah waktu alladzi yang yahsulu terjadi fihi pada waktu itu al-kalam ucapan. Jadi kalau al-hal itu kita mengucapkan maka waktu itu al-hal itu peristiwa yang terjadi ketika kita mengucapkan ya. Peristiwa ketika kita mengucapkan. Peristiwa itu terjadi ketika kita mengucapkan. Saya sedang menulis. Berarti peristiwa sedang menulisnya itu berbarengan dengan ucapan. Itu namanya al-hal sekarang. Wal istiqbal dan istiqbal akan datang. Wahwa adalah az-zaman alladzi waktu yang ya beda'u dimulai ba'dan tihail kalam. Setelah selesainya al-kalam mubasyaratan secara langsung. Contoh saat ribu Zaidan, aku akan memukul Zaid. Peristiwa akan memukul Zaid terjadi setelah kita mengucapkan kalimat adribu Zaidan. Ya, seperti itu. Wal madhi dan fil madhi dan madhi wahwa adalah az-zaman alladzi waktu yang qabla bidayatil kalam sebelum terjadinya ucapan. Jadi kalau madhi sebelum kita mengucapkan al-kalamnya peristiwa itu sudah terjadi.
Contoh kita mengatakan tadi jam 3 hujan. Berarti sebelum kita mengucapkan waktunya sudah habis terlebih dahulu. Ya, maka ketika contoh safara ad-dhaifu, maka bersafarnya tamu itu sudah terjadi sebelum kita mengucapkan. Oke. Wasani contoh kedua itu belum berakhir atau belum terjadi peristiwanya, tetapi secara hukum dia itu sudah terjadi. Kenapa? Karena menurut keyakinan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ata amrullah, telah datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Hari kiamatnya udah datang belum? Belum. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan kepastian terjadinya kiamat. Maka sighatul uqud atau siyagul uqud, semua sigot akad itu pasti pakai fi'il madhi. Kenapa? Untuk menunjukkan kepastian. Zawajtuka wa ankahtuka, contohnya bibnati fulanah binti fulan. Ya, aku nikahkan engkau dengan fulana binti fulan. Itu pakai kalimat zawajtuka, bukan uzawwijuka, bukan unkih, ankahayunkih, bukan unkihuka, bukan. Tapi zawajtuka. Apa? Untuk menunjukkan kepastian. Karena kalau fil mudhari itu kan bisa menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Jadi bisa juga mengatakan uzawwijuka, saya akan menikahkan engkau. Nah, nanti akan datang. Nah, itu kan nggak sah berarti. Ya, wajib kalau dalam madhab Syafi'i, setahu saya wajib dua-duanya, baik ijab qabulnya itu menggunakan fi'il madhi. Jadi ijabnya harus zawajtuka. Ya, qabulnya juga sama. Qabil tu nikahaha, gak boleh akbalu. Kalau dalam madhab Hambali boleh salah satunya mudhari. Yang penting salah satunya harus ada madhi. Jadi kalau zawajtuka boleh kita mengatakan akbalu nikahaha atau uzawijuka, maka yang jawabnya qabil tu. Nah, itu juga pendapatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Terus yang dua-duanya mudhari itu setahu saya nggak ada. Harus ada yang salah satunya fil madhi. Karena akad itu menunjukkan kepastian. Gak boleh ada tidak kepastian. Itu ya. Waqad dan sungguh zakara telah menyebutkan sopo al-musannif itu musannif lil fi'lil madhi untuk fi'il madhi alamatan tanda tumayyizuhu yang membedakan madhi anil mudhari dari mudhari wal amri dan amr. Wahia dan tanda itu ta'u ta'nis as-sakinah, ta'u ta'nis as-sakinah. Ya, tak yang menunjukkan perempuan as-sakinah yang sukun. Wa ma'na hadza maknanya anna ayya fi'lin, bahwa fi'il apapun yaqbalu yang menerima ta'at ta'nis, ta'u ta'nis as-sakinah yang sukun, fa huwa fi'lun madhin qat'an, itu pasti fi'il madhi. Qat'an, pasti. Qat'an itu mansub karena maf'ul mutlak ya. Bisa dikatakan fa huwa fi'lun madhin yaqta'u qat'an, pasti. Nahu contoh jalasa. Fatakul kamu katakan jalasat Hindun. Jalasat, maka jalasa pasti fi'il madhi. Kenapa? Karena dia menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Wa qauluhu dan perkataan musannif as-sakinatu sukun, ay as-sakinatu yaitu sukun as-salatan secara asal. Jadi memang secara asal dia sukun. Artinya kalau dia dalam prakteknya dalam beberapa keadaan tidak sukun, maka itu tetap dia adalah ta'u ta'nis as-sakinah. Yang dimaksud itu adalah sukun secara asalnya, bukan bukan tidak secara asal gitu. Contoh, fala yadurru maka tidak mengapa taharrukuha berharokatnya itu ta'u ta'nis li'aridin karena sebab arid, sebab eksternal, bukan internal lagi ya. Karena internalnya dia kan sukun. Kail tiko is-sakinain seperti bertemunya dua sukun. Kakaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, qalatim ra'atul aziz. Itu kan lihat, ta'u tanisnya harokat kasroh. Kenapa harokatnya kasroh? Karena bertemu dua sukun. Kenapa bertemu dua sukun? Ta'nya sukun, imro'ahnya alifnya wasol, sukun lagi. Gak mungkin sukun-sukun bisa diucapkan. Maka salah satunya harus diharokatkan. Maka dipilihlah kasroh, karena kasroh adalah akhaf, lebih ringan dari segala harokat. Maka qalatim ra'atul aziz. Asalnya qalat. Nah, tapi karena bertemu dua sukun maka dikasrohkan. Maka itu tetap ta'u ta'nis as-sakinah namanya walaupun berharokat. Karena harokatnya bukan sebab asalnya, tapi karena sebab eksternal yang menjadikan dia harus berharokat. Begitu. Wa kharaja dan dikecualikan biqaulihi dengan perkataan musannif as-sakinah, as-sakinatu yang sukun,
adalah atau al-mutaharrikatu, ta yang berharokat asalatan secara asal. Maka kalau ada huruf ta berharokat secara asalnya memang berharokat, maka itu bukan ciri fiil. Karena ciri fiil itu harus ta'u ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan, as-sakinah yang sukun. Maka dikecualikan yang berharokat. Fa'in kanat jika harokatuhu harokatnya ta itu harokat ta i'robin adalah harokat i'rob, artinya harokat marfu, mansub, majrur, ikhtassat, maka ta itu dikhususkan bil ismi untuk isim. Qaimatin wa Fatimata, seperti kata qaimah dan Fatimah. Ya kan? Kita mengatakan ja'at Fatimatu, ra'aitu Fatimata, marartu bi Fatimata. Harokatnya itu adalah harokat i'rab. Oke, dan itu bukan tau ta'nis as-sakinah yang dimaksud, karena dia berharokat. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam perkataan engkau, la haula wala quwwata illa billah. Fa inna harakata ta'i, maka sesungguhnya harokat ta, harakatu bina'in. Bukan kelewat saya. Wa in kanat, dan jika harakatuha harokat ta itu ghairu harakati i'rabin, bukan harokat i'rab, tapi dia berharokat, tapi bukan karena i'rab ya. Fa innaha, maka sesungguhnya tak tersebut takunu ada fil ismi, dalam isim. Maksudnya mabni. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam perkataan engkau, la haula wala quwwata illa billah. Fa inna harakata ta'i, maka sesungguhnya harokat ta, harokatu bina'in adalah harokat mabni. Karena wala quwata, quwatai isim la nafi lil jinsi. Dan sudah kita tahu ya, bahwa isim la nafi lil jinsi itu mabni alal fathi fi mahalli nasbin ismu la nafi lil jinsi. Ya. Jadi dia fathahnya bukan i'rab tapi mabni. Baik. Wa takunu, dan ada itu si ta fil fi'li, dalam fi'il, ta yang berharokat ya. Nahu contoh hindun takumu. Wa fil harfi, juga ada dalam huruf ta yang berharokat. Nahu contoh rubbata wa thummata. Rubbata itu asalnya rubba. Ya, thummata juga asalnya thumma. Nah, kemudian dikasih ta'u ta'nis al-mutaharrikah. Contoh rubbata kalimatin fatahat baba syarrin. Rubbat, betapa banyak kalimatin, kata, fatahat yang membuka baba syarrin, pintu keburukan. Thummata, sehingga, jalabat, ya, menghasilkan itu si kata, li sahibiha, untuk orang yang mengucapkannya, balaan, ya, bencana atau ya bencana atau masalah. Itu ya. Kama, sebagaimana yu'rafu, diketahui, al-fi'lul madhi, fi'il madhi, bita'il fa'il, dengan ta'il fa'il, al-mutaharrikah, yang diharokat, yang berharokat, bidhammi, dengan dhammah, lil mutakallim, untuk mutakallim, awil fathi, atau fathah lil mukhatab, ya, lawan bicara kedua laki-laki, awil kasri, atau kasrah lil mukhatabah, untuk mukhatabah. Nahu contoh a'taituka, tu berarti saya, kitaban farahta bihi, farahta kamu laki-laki. Wa nahu, dan contoh anti kumti bil wajib, kumti kamu perempuan, anti kumti bil wajib, engkau telah menjalankan kewajiban. Nah, itu fi'il madhi. Nah, setelah ini kita berbicara tentang mabninya fi'il madhi. Sebelum ke sana ada yang mau ditanyakan dulu? Sedikit, Ustaz. Terkait tentang dengarkan, Ustaz. Ya, Cek. Terkait tentang i'rab kata seperti halnya fikol, ya, dan ta'adzur, itu apakah sama, Ustaz? Beda. Kalau thiqal, pertama ya, thiqal terjadi pada isim mankus. Kalau ta'adzur terjadi pada isim maksur. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaannya, kalau thiqal artinya masih bisa diucapkan oleh orang Arab. Ya, qadiyun, itu bisa qadiyun, qadiyin, da'iyin. Cuman berat. Oleh karenanya disukunkan. Ya. Sedangkan kalau ta'adzur maknanya sama sekali nggak bisa berharokat. Yaitu adalah alif wasal. Karena alif sama sekali nggak bisa berharokat dalam bahasa Arab. Alif wasal ya. Sama sekali nggak bisa berharokat. Kayak semacam sa'a, mustashfa, mustafa. Alifnya itu namanya alif lazimah. Itu sama sekali tidak bisa berharokat sama sekali. Kalau sikol bisa diharokatin, cuman berat. Itu bedanya.
Kalau ta'adzur sama sekali nggak bisa berharokat. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Cek. Kalau Kedengeran nggak suara saya? Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Ya, Kalau silakan. mana amin zuhuriha atau muni amin zuhuriha Ustaz, kalau diartikan tercegah itu. Iya. Yang Mana'a mencegah dari munculnya itu si dhammah, opo asikolu berat. Bisa. Muni'a dicegah. Mana'a itu muta'adi atau lazim? Kalau dia muta'adi sebetulnya bisa juga mana'a min zuhuriha asikol. Ya. Mana'a mencegah min zuhuriha dari munculnya itu si dhammah, opo asikolu berat. Nah, kalau saya sih dapat dari guru-guru saya itu mana'a, bukan muni'a, ya. Muni'a dicegah, ya. Oke, gitu. Takdir kalamnya kan mana'a atsiqalu min zuhuriha. Mencegah itu berat itu dari munculnya si dhammah. Jadi min zuhuriha itu bisa berposisi sebagai jar majrur fi mahali nasbin maf'ul bih. Bisa. Kan mana'a itu lazim, muta'addi. Mana'atu Zaidan, aku mencegah Zaid. Betul kan? Mana itu muta'addi kan? Mana Zaidun Muhammad. Zaid mencegah Muhammad. Maka di sini kalaupun seandainya pakai mana maf'ul bihnya bin duhuriha. Nah, bisa jadi. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau saya lebih tepatnya mungkin mana'a. Karena yang didapatkan dari guru-guru ya gitu. Mana'a, bukan muni'a. Wallahu a'lam. Tapi kalaupun seandainya muni'a dengan anggapan dia majhul, ya boleh-boleh juga muni'a dicegah min zuhuriha dari munculnya itu si dhammah atsiqalu opo berat, karena berat. Itu. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira paham? Ada lagi yang ditanyakan? Fahimtum? Kalau paham, kita lanjut ya. Ini suara saya masih kedengaran kan nih? Qauluhu perkataan musannif wa bina'uhu dan mabninya fil madhi alal fathi atas fathah. Kadaraba seperti daraba. Illa kecuali ma'awawil jamaah bersama waw jamaah. Fayudhammu maka mabni dhammah. Fayudhammu maka didomahkan mabninya. Kadarabu seperti darabu. Wadhamiri al-marfu'i atau bersama dengan dhamir marfu al-mutaharriki yang berharakat fayusakkan maka mabni sukun atau disukunkan itu madinya. Qadarabtu seperti darabtu. Qala Syarih rahimahullah. Hadhihi ini ahwalu bina'il fi'lil madhi adalah keadaan mabninya fi'il madhi. Wahiyya dan keadaan itu salah satu ada 3 keadaan. Al-ula keadaan pertama an yakuna itu ada si fi'il madhi mabniyan itu mabni alal fathi atas fathah. Dan ini hukum asalnya mabni atas fathah. Wa hadza huwal aslu dan ini adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal madhi mabni fathah. Sawaun sama saja akan al-fathu apakah fathahnya zahiran terlihat. Nahwu contoh takallama berarti takallama fi'lun madhi mabni alal fathi. Al-khatibu fa'il marfu. Am muqaddaran atau fathahnya ditakdirkan. Nahwu contoh da'a al-muslimu rabbahu. Da'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Ya, mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Jadi dia itu adalah da'a itu apa? Fi'il madhi mabni atas fathah. Tidak bisa muncul fathahnya. Kenapa? Karena ta'adzur. Sebab ta'adzur. Karena dia adalah termasuk fi'il mankus. Fi'il mankus kalau diakhiri oleh alif dalam keadaan rofa' dan dalam keadaan nasab nggak bisa keluar tandanya karena ta'adzur. Ya, karena apa? Ta'adzur. Ta'adzur itu tadi maknanya tidak mungkin atau mustahil untuk keluar itu si harokat. Nah, dua-duanya sama-sama mabni fathah. Cuman yang satu imam zahir kelihatan, yang kedua ma itu adalah muqaddar ditakdirkan.
Fada'a maka kalimat da'a fi'lun madin adalah fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin, mabni di atas fathah yang ditakdirkan, alal alif di atas alif, mana'a min duhurihi at-ta'adzur. Tercegah dari munculnya itu sifat at-ta'adzur karena sebab ta'adzur. Fayubna al-fi'lu al-madhi, maka dimabnikan itu fi'il madhi alal fathi di atas fathah, idza lam yattasil apabila tidak bersambung bihi dengan fathah, syai'un sesuatu apapun, kama sebagaimana muthila yang dicontohkan. Aw ittasalat atau bersambung bihi dengan fi'il madhi ta'u ta'nisi as-sakinatu, ta'u ta'nis as-sakinah, maka tetap mabni fathah. Nahu contoh nasahat Fatimatu ukhtaha, nasahat fi'lun madhi mabni al fathi. Au alifu tasniyati atau bertemu dengan alif tasniyah. Nahu contoh asyahidani qala fi'il madhi mabni atas fathah. Al-haqqa. Itu ya. Tsaniyatu yang kedua, an yakuna itu ada si fi'il madhi mabniyan ala dhammi, mabni di atas dhammah. Wa dzalika hal tersebut idza apabila ittasalat bersambung bihi dengan fi'il madhi wawul jama'ati wawu jamaah. Nahu al-mujahiduna hadaru, maka hadaru fi'lun madin mabniun ala dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Ya. Coba lihat catatan kakinya. Amma nahwu adapun semisal ghazau, banau, fadhamu muqaddar, maka dhammah atau mabni dhammahnya muqaddar, ditakdirkan. Wal aslu hukum asalnya ghazawu, banayu itu asal katanya. Karena ghaza asalnya ghazawa. Bana asalnya banaya. Ghazawa karena dia adalah fi'il naqis, fi'il manqus, ghazawa ada huruf ilat di akhir, wawu ghazawa dan berharokat, maka kaidahnya setiap huruf ilat atau setiap huruf ilat jika ada di akhir kalimat fi'il maka wajib diganti alif. Ya. Ghazawa menjadi ghaza. Banaya maka menjadi bana. Ya. Nah, ketika si fi'il madhi ini bersanding dengan wawu jamaah, maka menjadi banawu, banayu. Nah, asal katanya gitu. Fastasqalat, maka menjadi berat itu ad-dhammatu si dhammah alal wawi wal ya'i atas wawu dan ya. Berat kan ghazawu, banayu, berat ngomongnya. Fahudhifat, maka dihapus itu wawu dan ya-nya. Faltaqas sakinan, sehingga bertemu dua sukun kan. Ketika dihapus jadinya ghazau, wawu sukun ghaza bertemu dengan wawu jamaah yang sukun juga. Banayu, ya sukun bertemu dengan wawu sukun, iltiqau sakinain, fahudhifat, maka dihapus al wawu wal ya'u, wawu dan ya dihapus. Ya, wa baqiya dan tersisa ma qabla wawil jamaah, apa yang sebelum wawu jamaah, yaitu ba dan nun, ghin dan zai. Maftuhan dalam keadaan fathah ala halihi, jadi ghazau, banau. Jadi kalau kita bacanya ghazu banu salah. Tapi ghazau, banau, dan ini hanya terjadi pada fi'il naqis. Ya, terjadi pada fi'il naqis saja. Tayyib. Jadi kalau ghazau fi'lun madin mabniun ala dhammi al-muqaddar. Ya, al-mahdhufah. Ya, kenapa? Liltiqai sakinain. Jadi mabni di atas dhammah yang dibuang karena bertemunya dua sukun. Baik. Asalisa yang ketiga, an yakuna ada itu fi'il madhi mabniyan ala sukun, mabni di atas sukun. Wa dzalika dan itu idza apabila tasalla bersambung bihi dengan fi'il madhi dhamiru raf'i al mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat. Ya. Dhamiru raf'i al mutaharriku, dhamir rafa yang berharokat. Kata il fa'il seperti tak fa'il. Nahwu contoh kata betu al haditha. Maka kata betu fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bi ta'i al fa'il. Au na, atau na kami, allati hiya fa'il yang itu adalah fa'il. Nahu contoh istama'na al-muhadarah. Istama'na fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bina al-fa'il. Au nunul inath, atau bertemu dengan nun muannas. Nahu contoh al-banatu jalasna. Jalasna fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi binuni an-niswa fil manzil. Baik. Wa qawluhu, dan perkataan musannif ad-dhamiri al-marfu'i al-mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat, yukhriju dikecualikan, ya, darinya dhamiru nasbi, dhamir nasab. Misal contoh al-kaf fi nahwi, kaf dalam contoh akromaka,
Ka itu domir nasab karena maf'ul bih. Bukan yang dimaksud. Wana dalam keadaan nasab ya. Fi misal dalam contoh Muhammadun akramana. Maka na itu adalah domir nasab maf'ul bih. Maka akramana fi'il madi mabni al fathi. Karena dia bukan bertemu dengan na fa'il tapi na maf'ul. Fal fi'lu maka fi'il ma'ahuma bersama keduanya yaitu kaf dan nun ketika maf'ul bih mabniun alal fathi adalah mabni di atas fathah. Wa yukhraju dan dikeluarkan atau yukhriju dan ia mengecualikan wawal jamaah wawu jamaah li'annaha karena wawu jamaah dhamiru raf'in sakin. Dhamiru raf'in sakinun. Domir rofa yang sukun. Fala yubna al madhi. Maka madi tidak dimabnikan ma'aha bersama wawul jamaah ala sukun di atas sukun. Bal ala dhammi tetapi di atas dhammah mabninya. Yang tadi sudah dijelaskan. Kama madha yang sebagaimana sudah dijelaskan. Wa yukhriju dan mengecualikan perkataan musannif itu alif al itsnain alif itsnain. Fa innaha karena alif itsnain domiru raf'in sakin. Domir rofa yang sukun. Wal madhi ma'aha dan fil madi yang bersamanya mabniun alal fathi mabni di atas fathah kama taqaddam sebagaimana yang sudah dijelaskan. Baik. Sampai sini paham nggak kira-kira? Jadi intinya fi'il madi mabninya ada 3. Dalam keadaan fathah, dalam keadaan dhammah dan dalam keadaan sukun. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Cek, ada yang nanyakan? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Kalau auso Ya, silakan. Ustaz, kalau auso yusi itu fi'il amarnya apa, Aisyah. Ustaz? Ausi Suara apa usi, Ustaz? Auso coba ulangi, Ustaz. af'ala itu tuh. Auso yusi kalau fi'il amarnya apa, Ustaz? Auso yusi ausi. Af'ala yuf'ilu af'il. Auso yusi ausi. Dibuang huruf ilatnya. Kan kadang kan kalau di khutbah itu usini nafsi Begitu. wa iya Suaranya gitu. putus-putus. Usini nafsi itu salah berarti, Ustaz ya? Yang benar ausini, Ustaz ya? Apa gimana? Wasiatkan kepadaku. Usini itu fi'il mudhari'. Usini aku berwasiat kepada diriku sendiri. Usini nafsi aku berwasiat kepada diriku sendiri. Nah gitu. Aisyah. Oh iya. Sana. Jadi kalau fi'il amrnya ausi, Ustaz ya? Ausi. Ausi. Gitu, Iya. Ausi, berikanlah aku nasihat. Kalau usini itu fi'il mudhari'. Usini aku. Usini wa nafsi. Aku memberikan wasiat kepada diriku wa nafsi dan jiwaku. Itu taukid berarti. Ya, usini wa nafsi bittaqullah untuk bertakwa kepada Allah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ini yang ikhwannya paham, yang akhwatnya paham? Paham insyaallah. Paham, Ustaz. Baik. Ini suaranya lancar kan? Gak dendetan ini? Lancar, Ustaz. Lancar. Lancar, Ustaz. Ya, suara saya lancar ini nggak pasti nggak nge-lag. Enggak, Ustaz. Nah ya. Berarti tampilan di saya yang nge-lag. Apa gimana? Videonya pada mati semuanya. Video Ustaz ini. Cukup yang ditanyakannya? Ada lagi atau lanjut? Lanjut, Ustaz. Ya, pembahasan berikutnya adalah pembahasan sedikit agak ini ya, pembahasan khilafiyah saja sih. Pembahasan cabang. Bismillah. Wa qauluhu dan perkataan musannif wa minhu dan diantara fi'il madhi adalah ni'ma wa bi'sa. Ni'ma dan bi'sa. Wa asa wa laysa. Begitu juga asa wa laysa fil ashah menurut pendapat yang paling sahih. Artinya di sana ada khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan kategori ni'ma bi'sa asa laysa, apakah dia termasuk fi'il madhi atau bukan. Tapi jumhur atau pendapat yang as-sah sahih paling sahih itu adalah fi'il madhi.
Alasannya karena dia bertemu dengan ta'u ta'nis as-sakinah. Qala Syarih rahimallahu hadza, hal ini fihi di dalamnya, ya di dalam apa ini? Dalam qaulnya si musannif ada bayanu anna hadhil kalimati, ada penjelasan bahwa kata-kata ini al-arba'i. Anna hadhil kalimati al-arba'a. Anna hadhil kalimati al-arba'a, ya. Al-arba'a itu sifat dari kalimat. Kalimat itu badal dari hadhihi. Hadhihi itu isim anna. Al-kalimat badal mansub, al-manasubnya kasroh karena mana jamak muannas. Al-arba'a dia sifat dari kalimat. Alamat nasabnya fathah. Bayanu ada penjelasan anna hadhil kalimati, bahwa kata-kata ini al-arba'a yang 4 ukhtulifa diperselisihkan fi kauniha dalam keadaan si kata tersebut af'alan madian sebagai fiil madhi. Wal asal pendapat yang paling sahih annaha bahwasanya kata yang 4 itu af'alun adalah fiil. Ya. Lihat di catatan kakinya, yuqabilu yang berlawanan hadzal qaul as-sahih, ya, yuqabilu yang berlawanan apa hadzal qaul as-sahih, apa pendapat sahih ini, al-qaula adalah pendapat bi anna bahwa ni'ma wa bi'sa, bahwa ni'ma dan bi'sa ismani adalah dua isim lidukhuli harfil jarri karena kemasukan huruf jar alaihim atas keduanya. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa ni'ma dan bi'sa itu adalah ini isim. Kenapa isim? Karena dia bisa kemasukan huruf jar. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan penyair fi qaulihi ma hiya bi ni'mal waladi, dan juga wa ni'mas sayru ala bi'sal airu. Ya, di situ ni'ma kemasukan huruf ba, bi'sa juga kemasukan huruf ala. Maka mereka berpendapat ini adalah isim. Wa ujibu, dan dijawab bi anna madkhula harfil jar, bahwa yang dimasuki oleh huruf jar mahdzuf itu dihapus. Ya. Jadi kalau kita buka di dalam qatrun nadanya ini, qatrun nadanya Ibnu Hisyamnya, takdir kalamnya mahia bimakuli qaulin atau bimakulin fihi ni'mal waladu. Begitu juga ni'mas sayru ala bi'sal air, takdir kalamnya ni'mas sayru ala makulin fihi bi'sal airu. Dan pendapat ini dibantah oleh ulama Basrah dengan adanya syair lain yang mengatakan binama. Ya. Kalau kita buka ya dalam pendapatnya Ibnu Hisyam, kita buka ya dalam qatrun nadanya Ibnu Hisyam. Kalau dalam qatrun nadanya Ibnu Hisyam, mana mudhari madi ni'ma wa bi'sana, ini dibantah dengan perkataan nah di sini dikatakan begini. Wasahi annal arba'a fa'al bi'adati salatu wasallam fi qaulihi alaihi salatu wasalam bla bla bla. Nah, di sini jawab. Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama Kufah, jadi yang berpendapat bi'sa dan ni'ma itu isim adalah ulama Kufah dengan alasan tadi kemasukan huruf jar. Nah, kata Imam Ibnu Hisyam, wa amma mastadalla bihil kufiyun, adapun apa yang dijadikan dalil oleh ulama Kufah, fa muawwalun, maka itu ditakwil. Ala hadfil mausuf, akan dibuangnya, atas dibuangnya mausuf, wasifati dan sifatnya sekaligus. Wa iqamati, dan menegakkan atau menempatkan ma'mulnya sifah, muqamaha sebagai tempatnya sifat. Jadi takdir kalamnya mahiyya biwaladin maqulin fih. Nah itu. Jadi takdir kalamnya mahiyya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Jadi si ba-nya itu tidak masuk ke ni'ma, tapi kepada sifat mausuf yang dibuang. Itu. Begitu juga apa tadi, ni'mas sayru ala bi'sal air, takdir kalamnya itu wa ni'mas sayru ala ghairi maqulin fihi bi'sal air. Paham tuh? Ya, kenapa? Karena ada dalam syair lain yang mengatakan wallahi ma laili binama sahibuh wala mukhalitul layani janibuh. Di situ huruf ba masuk kepada nama binama, dan semua ulama Kufah Basrah sepakat nama itu fiil. Nama itu fiil. Nah, maka di sini nggak mungkin dia nama adalah isim karena kemasukan huruf ba. Maka ba di sini ditakwilkan takdir kalamnya bimakulin fihi nama sahibuh. Nah, maka di sinilah mazhab Basrah kuat menang mengatakan ni'ma bi'sa itu adalah fiil. Dengan
tanda dia kemasukan ta'u ta'nis. Dan Rasulullah juga mengatakan kan, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ya, ni'mat kemasukan ta'u ta'nis, dan ta'u ta'nis itu adalah ciri dari fi'il madhi. Itu jawaban jawaban dari orang yang mengatakan bahwa ni'ma bi'sa itu adalah isim. Begitu juga wa amal, dan adapun asa wa laisa, asa dan laisa fakila dikatakan. Ada ulama yang mengatakan innahuma, sesungguhnya keduanya harfani adalah huruf. Al-awwal yang pertama litaraji, huruf taraji harapan, kala'alla sebagaimana huruf la'alla. Wa tsani yang kedua yaitu laisa linafi adalah huruf nafi, kama seperti manafi. Was sahih, pendapat yang sahih, anna laisa fi'lun, bahwa laisa adalah fi'il. Kenapa? Liqabuliha, karena ia menerima si laisa, alamatal fi'li adalah tanda fi'il. Wa amma adapun dalalatuha, penunjukannya si asa dan laisa ala nafi, atas nafi, atau si laisa berarti fala yukhrijuha, tidak mengecualikan si laisa minal fi'liyati, dari sifatnya sebagai fi'il. Liwujudi dalilin qawiyyin, karena adanya dalil yang kuat alaiha, atas laisa, yaitu ta'u ta'nis. Wa amma asa, adapun asa, fal azhar, maka pendapat yang paling zahir, annaha, bahwa asa idza tasalat, apabila bersambung bidomirin dengan domir, fahiya harfun, maka dia harf, kala ala sebagaimana la'ala. Ini pendapat musannif. Misal asakum tayyibun. Wa illa, kalau tidak, maksudnya tidak bersambung dengan domir, fahiya fi'lun nasikhun, fi'il yang nakhis, atau fi'lun nasikhin adalah fi'il nasikh liqabuliha ta'a, karena dia bisa menerima ta'u ta'nis. Wa kaunuha, dan keadaannya si asa, tadulu itu menunjukkan ala ma'nan, atas makna, ya dulu yang menunjukkan alaihi, atas makna tersebut, harfula adalah huruf la, ya dulu yang menunjukkan alaihi, atas makna tersebut, harfun itu huruf la'ala, la yukhrijuha, tidak mengecualikan si asa minal fi'liyati, dari fi'liyah. Fa inna laha nadhair, dan bagi itu semua ada nadhair yang semakna atau yang sebandingnya. Jadi intinya apa? Laisa dan asa itu termasuk fi'il madhi. Di sini juga dibantah sama Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, ya. Di sini kan beliau juga mengatakan mana bantahannya itu nggak ada disebutkan. Ya, sampai sini dulu lah. Ada yang tanya dulu nggak? Ya, di sini Imam Ibnu Hisham cuma mengatakan saja. Adapun laisa, maka berpendapat Imam Al-Farisi dalam Halabiyat bahwasanya dia adalah huruf nafi sebagaimana ma, dan mengikuti pendapat ini adalah Abu Bakar ibn Syuqair. Begitu juga asa. Mazhab Kufah berpendapat bahwa asa itu adalah huruf taraji, bermakna atau berposisi sebagaimana la'alla. Dan mengikuti pendapat ini adalah Ibnu Sarraj. Nah, cuman pendapat jumhur dan ini pendapat Basra adalah itu semua fi'il. Kenapa? Karena dia bisa menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Faham, Tom? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang nanyain? Paham ini? Kalau nggak ada lanjut dulu. Ya, wal asah, dan pendapat yang paling sahih annaha af'alun, bahwa itu adalah fi'il. Bidalili dukhuli ta'i ta'nis 'alaiha, dengan dalil masuknya ta'u ta'nis atasnya, atas keempat ini. Wahiyya, dan ta'u ta'nis itu alamatul fi'lil madhi, adalah tandanya fi'il madhi. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Fatakul, engkau katakan ni'matil mar'atu Fatimatu, bi'satil mar'atu Hindun. Fa ni'ma, maka ni'ma fi'lun madhin jamid, fi'il madhi jamid. Ya, jamid itu artinya dia tidak ada mudhoreknya, tidak ada amarnya. Li insya'il madah, digunakan untuk memuji, mabniun 'alal fathi, mabni atas fathah, la mahala lahu minal i'rab, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Wa ta, dan ta li ta'nis, untuk ta'nis. Wal mar'ah, dan mar'ah fa'ilun
li ni'ma adalah fa'il untuk ni'ma. Wal jumlatu dan jumlah ni'mal mar'atu khabaru muqaddam adalah khabar muqaddam. Wa Fatimah dan Fatimah mubtadaun muakhar, mubtada yang diakhirkan. Wal mithalu tsani dan contoh kedua misluhu semisal. Wa taqul kamu katakan asat hindun an takuma laisatil mu'minatu mutabarrijatan. Fa'asa maka kata asa fi'lun madin adalah fi'il madhi naqisun naqis mabniun alal fathi mabni di atas fathah. Wa ta'u li ta'nis dan ta'u untuk ta'nis. Wa hindun ismuha adalah isim asa marfu'un bi dhammati marfu dengan dhammah. An harfun masdariyun harf masdar yansibul mudhari'a menasabkan mudhari'. Takumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab dengan karena kemasukan an masdari. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir mustatir. Tadi kan dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Walaysa dan laisa wal masdar muawwal dan masdar yang muawwal ditakwilkan min an wal fi'li dari an dan fi'ilnya adalah khabar asa ya, khabar asa. Walaysa dan laisa fi'lun madin adalah fi'il madhi naqis adalah naqis mabniun alal fathi mabni atas fathah. Wa ta'u li ta'nis dan ta'u untuk ta'nis. Al mu'minatu ismuha adalah isim laisa mutabarrijatan khabaruha adalah khabarnya mansubun bil fathati nasab dengan fathah. Allahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan jika ada yang ditanyakan sampai sini. Insyaallah minggu depan kita langsung ke al-amr. Sedikit lebih pusing, Ustaz. Cek. Kedengeran? Ada yang tanyain? Awas dimasukin lagi ke tempatnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Ustaz, kalau fi'il naqis sama fi'il nasikh itu ada bedanya? Gak ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Ustaz. Cukup. Ada yang bertanya? Siapa? Silakan. Kalau nggak bisa dipakai suara, tulisan aja di chat. Ntar, coba ya saya ganti jaringan. Ya, bedanya fi'il naqis sama fi'il naqis sama fi'il nasikh ya. Cek kedengaran dulu nggak suara saya? Jelas. Wadih. Apa? Itu main sama Tetesa dulu. Ya, fi'il naqis itu adalah fi'il yang tidak tercukupi dengan rofa, tapi dia memerlukan kepada nasab. Itu namanya naqis. Contoh, kana Zaidun qa'iman. Zaid itu berdiri. Kana itu adalah fi'il yang tidak tercukupi dengan rofa'nya Zaid, tapi membutuhkan harus ada nasab. Maka disebut fi'il naqis. Lawannya fi'il naqis adalah fi'il tam. Fi'il tam itu fi'il yang tercukupi dengan rofa'nya saja secara asal. Ya, kayak qama Zaidun. Kalau fi'il nasikh itu adalah fi'il yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Contoh, Zaidun qa'imun. Zaid mubtada marfu alamat rafanya dhammah. Qa'imun khobar marfu alamat rafanya dhammah.
Ketika kemasukan kana, maka kana itu merubah hukum mubtada khobar. Kana Zaidun qa'iman. Zaid yang dulunya rafa karena mubtada berubah menjadi isim kana. Qa'iman yang asalnya adalah khobar mubtada marfu menjadi khobar kana mansub. Itu maknanya nasih, yaitu menghapus hukum mubtada dan khobar. Fahim kira-kira? Paham Ustaz. Syukur. Ada lagi yang ditanyakan? Yang kayaknya tadi yang bermasalah wifi sayanya. Sekarang kalau pakai kuota nggak nge-lag. Ada yang ditanyakan, silakan. Atau nggak ada? Berapa orang ini yang hadir? 32, lumayan. Ada peningkatan. Pas di awal ada 40, lebih malah. Sekarang 32, berarti berkurang 8. Ya harus ditingkatkan lagi. Karena jumlah di grup WhatsApp itu 100 berapa? 115, 120. Ya. Minimalnya setengahnya 50 yang hadir. Mantap. Ya, tapi ala kulihal yang enggak ikut di Zoom pun semoga bisa mendengarkan lewat YouTube ya. Insyaallah lah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kalau yang terlalu cepat nanti saya kurangi kecepatannya, dan nanti kalau ada yang kelewat-lewat ya, maka ke YouTube aja nonton ulang. Kalau saya kadang ke bawah suasana ini, kadang saya bisa pelan. Tapi kalau suasana di sininya ribut ini, yang di sininya ribut nih atau ada apa, saya bisa cepat di sininya. Ya tahu lah itu udah dari sononya. Karena mata lihat mana ini ngomong sini. Jadi ya gitulah. Jadi harus memang suasana kondusif. Tapi ya susah lah, ada anak namanya juga. Ala kulihal nanti insyaallah diperbaiki lagi, dipelan-pelankan lagi. Nanti kalau yang masih ada kelewat-lewatnya, silakan nonton di YouTube diulangi, atau kalau masih ada yang belum jelas silakan ditanyakan di grup. Gak apa-apa, tanyakan grup aja supaya rame. Ya. Kalau malas nulis, pakai voice note bisa, itu lebih mudah lagi bahkan. Ya, jadi ada 1000 cara lah untuk kita bisa paham itu. Banyak. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa paham. Baik. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratin majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik.